Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nadira, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dan siap untuk belajar hal-hal baru yang bermanfaat. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan sangat penting yang berkaitan dengan materi teks berita. Jadi pastikan kalian menyimak dengan baik ya. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah unsur kaidah kebahasaan dalam teks berita, yang mana sebelumnya kita telah membahas dua materi, yaitu apa itu materi teks berita yang berkaitan dengan tema, topik, unsur, ciri, struktur, dan jenis-jenis teks berita. Nah, ayo kita belajar bersama apa sih unsur kaidah kebahasaan dalam teks berita itu. Nah, nanti silakan dicermati apa yang akan saya sampaikan tentang materi kaidah unsur kebahasaan teks berita. Sahabat Nadira boleh menyimak dengan baik sambil mencatat materi-materi yang sekiranya penting dan bermanfaat seperti itu. Semoga nanti apa saja materi yang akan kita bahas dapat dipahami dengan baik oleh sahabat Nadira ya. Oke, yang pertama kita tetap selalu membahas apa itu teks berita. Jadi arti teks berita adalah teks berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian yang faktual, aktual dan menarik yang disampaikan melalui media seperti koran, televisi, radio atau internet. Kita sudah ketahui bahwasanya faktual, aktual dan menarik ini termasuk ke dalam ciri-ciri teks berita. Aktual berarti terbaru atau terkini. Faktual berarti fakta atau nyata dan benar-benar terjadi. Menarik biasanya berkaitan dengan judul dan bahasa berita yang informatif. Nah, materi itelaah unsur kaidah kebahasaan dalam teks berita mencakup kalimat dalam beritanya umumnya adalah kalimat yang memberitahukan sesuatu. Bahasanya informatif ya, seperti orang yang memberikan informasi. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Nah, dalam ini sudah dijelaskan bahwasanya dalam penulisannya, dalam penyampaiannya itu punya ciri-ciri berbeda. Kalau dalam penulisannya harus ditulis dengan tanda titik dalam teks beritanya. Kalau dalam pelafalan atau penyampaiannya ini dilakukan dengan intonasi menurun. Selanjutnya, unsur kaidah kebahasaan teks berita meliputi penggunaan bahasa formal yang berarti menggunakan bahasa baku dan formal sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dulu kita sebut sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalimat berita itu sifatnya informatif, menggunakan kalimat yang lugas, jelas dan informatif seperti itu. Jadi tidak boleh seperti kayak bahasa sehari-hari itu enggak. Jadi bahasanya itu seperti kita memberikan informasi jelas, lugas dan informatif agar pembaca atau pendengar segera dapat memahami berita yang kita sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa saja, yaitu memiliki satu subjek dan satu predikat. Kalimat ini biasanya menyampaikan satu ide pokok atau informasi. Oke, strukturnya biasanya sederhana dan mudah dipahami kayak gitu. Contohnya, polisi menjaga gedung balai kota sejak
pagi. Kata polisi ini merujuk kepada subjek, menjaga ini kepada predikat. Gedung balai kota ini adalah objek atau keterangan tempat bisa ya. Sejak pagi itu termasuk ke keterangan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat majemuk, yang mana kalimat majemuk ini terdiri dari dua atau lebih klausa yang tadi atau kalimat tunggal yang digabungkan menjadi satu kalimat. Nah, klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi tertentu. Contohnya seperti dan, atau, tetapi, karena, sehingga. Nah, contohnya ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka Bandung. Konjungsinya adalah ketika. Nah, seperti ini. Jadi klausanya ada polisi seperti itu tadi yang menempati subjek, berpatrolinya subjek. Selanjutnya ada nih konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung bisa dipahami bahwa dia adalah yang menghubungkan kata antar kata, frasa, klausa atau kalimat. Nah, contohnya di sini ada konjungsi kronologis. Kalau di teks berita itu menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, di sini ada polisi memeriksa laboratorium yang terbakar, kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Kata penghubung kronologisnya yang bermakna kronologis menggunakan kemudian, konjungsi kemudian. Ada lagi konjungsi kausalitas. Apa sih konjungsi kausalitas itu? Jadi sahabat Nadira perlu wajib mengetahui bahwasanya konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi yang mempunyai arti atau menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, biasanya ditandai dengan konjungsi kata hubungnya seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contohnya, bisa dibaca dan disimak oleh sahabat Nadira. Di sini ada menceritakan tentang kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas. Nah, di sini konjungsinya menggunakan kata oleh sebab itu ya. Baik, selanjutnya ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina ini biasanya ada 3. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi untuk teks berita ini kita menggunakan kata ganti tunjuk, bukan menggunakan kata ganti persona. Kalau kata ganti persona itu ia, dia, mereka. Kalau kata ganti tunjuk itu menggunakan ini, itu, tersebut dalam teks berita. Contohnya, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini. Nah, kata peristiwa ini, ada kata ini, itu merujuk kepada bencana tanah longsor. Unsur kaidah selanjutnya yaitu ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung dan tidak langsung ini wajib ada di dalam teks berita. Nah, kalimat langsung ini biasanya mengutip dari hasil wawancara narasumber ya, dari narasumber, dan ditandai biasanya dalam penulisannya dengan tanda petik. Kalau kalimat tidak langsung ini merangkum informasi atau menyatakan ulang, mengatakan ulang. Contohnya, polisi mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan. Nah, ini diakhiri dengan tanda titik dan tidak menggunakan tanda petik ya di sebelum kalimat dan setelah kalimatnya. Nah, tidak kalah penting kita sampai di unsur 5W plus 1H atau biasanya saya sebut adik Simba. Adik Simba ini meliputi dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa yang terjadi dalam beritanya, siapa yang terlibat, di mana peristiwa itu terjadi, kapan
kapan peristiwa atau kejadian yang terjadi, mengapa kok itu bisa terjadi, dan bagaimana. Ini berisi tentang penjelasan atau kronologis peristiwa itu terjadi. Jadi 5W plus 1H atau adik Simba ini wajib disampaikan atau ditulis dalam teks berita kita. Selanjutnya ada penggunaan adverbia atau keterangan waktu dan tempat. Adverbia ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, cara, sebab, atau intensitas suatu berita. Contohnya, peristiwa tersebut terjadi pada Senin pagi di Jakarta. Kata keterangan waktu ini Senin pagi dan tempat itu ada di kota Jakarta. Kalau mau menambahkan keterangan suasana boleh ya sahabat Nadira ya, ketika nanti membuat teks. Jadi bisa dimaksudkan misal suasananya mencekam atau mengharukan, atau menggunakan kata-kata yang bermakna suasananya. Nah, unsur kaidah kebahasaan teks berita yang selanjutnya ada fakta bukan opini. Nah, ini penulis wajib membuat berita sesuai faktual. Nah, faktual ini harus berdasarkan data, peristiwa nyata, dan sumber terpercaya atau narasumber, bukan dari opini pribadi dari penulis berita, karena sifatnya berita itu objektif bukan subjektif. Makanya tidak boleh menggunakan kalimat opini atau kata-kata opini, kecuali berita itu memang berita yang sifatnya berita opini ya, atau berita yang menyampaikan argumentasi dari penulis. Nah, kita sampai di pilihan kata yang objektif. Pilihan kata ini biasanya saya sebut sebagai diksi. Diksinya objektif. Nah, di sini pilihan kata yang objektif itu bersifat netral, berdasarkan fakta, tidak memihak oleh perasaan penulis atau bias tertentu. Contohnya, cuaca saat ini sedang hujan deras. Nah, kalimat ini bersifat objektif. Kalau yang subjektif bagaimana? Yang subjektif itu contohnya cuaca ini sangat buruk karena hujan terus menerus. Nah, ini meluapkan perasaan penulis. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi harus objektif. Selanjutnya ada penggunaan verba aktif. Perlu diketahui bahwa verba aktif, kata verba ini berarti kata kerja. Jadi menggunakan kata kerja aktif. Biasanya kata kerja aktif ini menggunakan awalan atau afiksasi imbuhan ber atau tidak berawalan khusus verba dasar. Contohnya, petugas memadamkan api dalam waktu 1 jam. Nah, verba aktif ini mendapatkan imbuhan dan akhiran kan, yang mana kata dasarnya padam. Nah, perlu diketahui bahwa teks berita harus punya 1 klausa. Itu ya minimal seperti itu. Nah, bagaimana sahabat Nadira? Semoga penjelasan tentang materi unsur kaidah kebahasaan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Nanti jikalau dari sahabat Nadira dalam menerima materi teks berita ini kurang dipahami, boleh menuliskan di kolom komentar, menanyakan secara langsung di kolom komentar, nanti bisa kami jawab seperti itu. Untuk sahabat Nadira, jangan lupa teruslah belajar dan semangat untuk menggapai hal-hal yang baru. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.